Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara. Ini kali pertama untuk membahas mengenai fungsi inverse dan fungsi komposisi, yaitu merupakan mata pelajaran matematika untuk kelas 11 ya. Ingat, ini adalah matematika kelas 11, bukan matematika tingkat lanjut. Jadi harap dibedakan antara matematika tingkat lanjut maupun matematika yang umum. Nah, kalau ini untuk semua jurusan ini biasanya. Baik jurusan bahasa, IPA maupun IPS kalau zaman dahulu ya. Kalau zaman sekarang untuk semua, istilahnya apa ya kalau anak-anak yang kurikulum merdeka itu, untuk setiap pilihan jurusan, karena kan jurusannya tiga, saya rasa tidak hanya tiga ya, tidak hanya tiga, mestinya banyak, atau konsentrasinya itu mesti banyak setahu saya. Soalnya di SMA di kabupatennya Pak Jul itu ada sampai 6 konsentrasi. Ada yang bisnis, ada yang teknik, ada yang kesehatan, kemudian ada yang sosial humaniora, kemudian ada yang pendidikan. Nah, tapi semuanya itu memakai matematika ini, matematika umum. Kalau zamannya Pak Jul itu namanya matematika dasar. Oke, gitu ya. Pak Jul tidak akan panjang lebarkan. Kita masuk ke materinya. Yang pertama adalah mengenai fungsi. Jadi fungsi atau pemetaan pada dasarnya, definisi umumnya adalah bagaimana kita memetakan isi dari domain, atau domain itu daerah asal ya, ke daerah kodomain dengan dengan aturan tertentu. Nah, aturan tertentu itulah yang namanya fungsi, yang dikatakan fungsi. Kalau di dalam gambar di sini ya, di sini ada fungsi f, fungsi g, fungsi h, fungsi k. Nah, ini fungsi aturannya seperti itu. Nah, sekarang definisi awalnya, yang pertama adalah jenis fungsi ada 3 ya, ada fungsi onto, ada fungsi satu-satu, dan ada fungsi korespondensi satu-satu, dan ada yang dinamakan nanti bukan fungsi. Ya. Pertama, fungsi onto. Fungsi onto itu maksudnya apa? Memetakan dari daerah domain ke daerah kodomain. Ya. Daerah domain dipetakan ke daerah kodomain. Jadi semua daerah domain ini, anggota domain ini harus punya pasangan terhadap kodomain. Boleh double. Seperti ini, 1 dan 4 itu dipetakan ke P pada kodomain. Ya. Kodomain harus habis. Domain harus habis, kodomain boleh double. Itu kalau fungsi pada, atau kalau di sini dikatakan fungsi onto. Ada juga yang mengatakan fungsi surjektif. Seperti itu. Kemudian jenis fungsi yang kedua adalah fungsi satu-satu. Nah, fungsi satu-satu itu maksudnya apa? Daerah domain itu dipetakan tepat satu di daerah kodomain. Ya. Jadi domainnya ini 1, 2, 3 dipetakan tepat satu di daerah kodomain. Kalau fungsi onto tadi boleh double di sini. Kalau fungsi apa ini tadi? Injektif ya. Ya, fungsi satu-satu atau fungsi injektif itu tidak boleh ada yang double. Syarat lagi, kodomainnya ini juga harus punya pasangan, harus habis. Dalam artian semua anggota domain harus punya pasangan di kodomain tepat 1. Seperti itu. Nah, untuk kasus yang spesial, untuk fungsi injektif atau fungsi satu-satu, manakala jumlah domainnya sama dengan jumlah kodomainnya, itu akan menjadi fungsi korespondensi satu-satu. Jadi maksudnya 1 ke R,
2 ke Q, 3 ke P. Ini kan sama-sama domainnya 3, kodomenya 3. Nah, ini namanya korespondensi 1-1. Syaratnya lagi di sini harus tidak boleh double. Jadi fungsi korespondensi 1-1 dia juga bisa dikatakan sebagai fungsi injektif. Fungsi pada. Seperti itu. Oke, gitu ya. Nah, tadi kalau Pak Jul menambahkan mengenai yang bukan fungsi. Nah, kalau yang namanya bukan fungsi berarti ada salah satu anggota bagian domain yang tidak dipetakan ke kodomain. Nah, maka dia dikatakan bukan fungsi. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke uji pemahamannya. Yang pertama, yang A, ini adalah fungsi pada, fungsi onto. Yang B, ini juga fungsi pada, fungsi onto. Yang C, ini adalah fungsi injektif atau fungsi 1-1 karena domainnya 3 dipetakan 1-1 di kodomain. Ini kan nggak ada yang double, berarti dia fungsi injektif. Kemudian yang D, ini adalah korespondensi 1-1 atau fungsi bijektif kata lainnya. Ya. Yang E, fungsi onto atau fungsi pada karena di sini ada yang double kodomainnya. Yang F adalah fungsi bijektif atau korespondensi 1-1. Oke, kita lanjut ke yang nomor kedua. Jika A sama dengan PQRS dan B sama dengan 1, 2, 3, 4, manakah fungsi dari A ke B berikut ini yang merupakan fungsi onto, injektif, atau bijektif? P1, Q1, R3, S3, ada yang double. Ini kodomain, yang belakang itu kodomain. Jadi untuk gambaran saya ilustrasikan saja ya. PQRS, PQRS. Kemudian di situ angkanya adalah 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. P ke 1, Q ke 1, kemudian R ke 3, kemudian S ke 4. Nah, ini jelas fungsi onto ya, atau fungsi pada. Kemudian yang B, P, Q, R, S. 1, 2, 3, 4. Hubungkan saja P ke 1, Q ke 2, kemudian R ke 4, kemudian S ke 3. Ini jelas bijektif ya. Bijektif, korespondensi 1-1. Kemudian yang C, P, Q, R, S. 1, 2, 3, 4. P ke 3, P ke 3, Q ke 2, kemudian R ke 1, S ke 4. Nah, ini juga bijektif, korespondensi 1-1. Kemudian yang D, P, Q, R, S. Ke 1, 2, 3, 4. P ke 2, kemudian Q ke 2, R ke 2, S ke 2.
Nah, ini adalah fungsi onto atau fungsi pada. Ya, jelas ya? Kita lanjut ke yang nomor ketiga. Dari fungsi di bawah ini, manakah yang merupakan fungsi onto, injektif, atau bijektif? 3A sama dengan fx sama dengan 3x. 3x. Nomor 3A. Fx sama dengan 3x. Untuk semua x elemen real, ya, untuk semua x elemen real itu fx adalah fungsi bijektif. Kenapa bijektif? Karena x elemen real itu kan antara bilangan negatif 0 dan bilangan positif. Kalau dikalikan dengan 3 itu kan pasti hasilnya sendiri-sendiri semua. Tidak ada yang sama maksud saya. Maka bisa dikatakan sebagai fungsi bijektif. Ya. Kemudian yang B. Fx sama dengan 5 pangkat x. Nah, ini juga sama. Ini juga bijektif. Mau nyoba kita buktikan. F min 1 sama dengan 5 pangkat min 1 sama dengan 1/5. F0 sama dengan 5 pangkat 0 sama dengan 1. F1 sama dengan 5 pangkat 1 sama dengan 5. Nah, ini kan semuanya tidak sama. Iya kan? Berarti kita bisa, setiap nilai semua x elemen real itu pasti fungsi fx punya nilai sendiri. Maka kita bisa katakan yang B itu juga fungsi bijektif. Kemudian yang C. Fx sama dengan x kuadrat. Nah, ini kasus baru ini. Kalau F1 sama dengan 1 kuadrat sama dengan 1, F min 1 sama dengan min 1 kuadrat sama dengan 1. Nah, ada yang double. Kalau double berarti apa? Fungsi onto. Seperti itu. Ya. Ini adalah fungsi onto. Nah, kemudian yang D. Yang D ya. Fx sama dengan 3 log x. Nah, 3 log x-nya itu kita bisa evaluasi kan. Kalau dalam sebuah fungsi logaritma ya, ingat-ingat materi kelas 10 yang bab pertama ya, itu nilai logaritma itu akan terdefinisi manakala nilai x-nya itu harus lebih dari 0. Seperti itu. Jadi nanti daerah kodomainya kan semua bilangan real ya. Karena di sini sudah diberikan R ke R, berarti domainnya real, domain kodomainya juga real. Ya. Tapi nanti domainnya ini adalah bilangan real positif karena di sini diprasyaratkan x lebih dari 0. Ya. Prasyaratnya adalah x lebih dari 0. Jadi domainnya x positif, nanti hasilnya bilangan real. Berarti fungsi apa? Itu adalah fungsi, kira-kira ada yang double enggak ya? Enggak ada yang double itu. Tidak ada yang double, tapi ada bilangan real yang tidak memiliki hasil. Tidak ada yang double, berarti injektif. Fungsi injektif. Seperti itu. Kalau domainnya kan jelas yang positif, berarti kan dia punya
pasangan di kodomain. Cuman kodomainnya itu kan bilangan real. Ya. Bilangan real itu nanti umumnya hasilnya adalah di bagian sini adalah positif. Seperti itu. Jadi ada bagian dari kodomain yang tidak punya pasangan. Berarti kita bisa mengatakan ini sebagai fungsi injektif atau fungsi 1, 1. Seperti itu. Oke, gitu. Kita masuk ke yang E. Ya. Yang E, fx sama dengan mutlak x. Nah, kalau x sama dengan min 1, maka f min 1 sama dengan min 1 mutlak sama dengan 1. F1 sama dengan mutlak 1 sama dengan 1. Nah, ada yang double. Nah, kalau ada yang double, itu berarti fungsi onto atau fungsi pada. Seperti itu. Terus yang F. Fx sama dengan akar X. Nah, ini ada prasyarat lagi yang bisa diakar adalah semua X elemen real. Ya. Itu untuk domainnya, semua X elemen real tapi X lebih dari 0. Kalau X kurang dari 0 nanti jadinya imajiner atau bilangan tidak nyata. Nah, hasilnya apa? Hasilnya adalah bilangan real lagi. Tapi ada beberapa bilangan real yang tidak menjadi di daerah kodomainnya. Ada daerah dari kodomain yang tidak memiliki pasangan terhadap domain. Jadi kita bisa mengatakan ini juga merupakan fungsi 1, 1. Iya kan? Jadi misalkan gini. Misalkan 4, 9, 16. Bilangan realnya kan mulai dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai 25, 26, 27, 28. Nah, berarti kan ada sebentar. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Nah, Pak Jul aja harus gambar kayak gini loh. Pakai fungsi akar, berarti kan kalau 4 di akar itu ini kan juga real. 1, 2, 3, 4. 4 itu kan di akar 2. 9 di akar 3. Nah, ini fungsi apa? Injektif. Ya, atau fungsi 1, 1. Tapi ini asumsinya adalah seperti ini. 3, 2, 1, 5, 6, 7, 8. Nah, ini bukan anggota. Maksudnya bukan anggota domain ya. Soalnya apa? Kalau ada salah satu anggota domain ini yang tidak bisa berpasangan dengan kodomain, itu jelas dia bukan fungsi. Gitu. Jadi berarti Pak Jul membuat ilustrasinya salah ini. Misalkan 1, 4, 9, 16, 25. Nah, kayak gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, seperti itu. 1, 2, 9, 3. Nah, sebentar Pak Jul revisi ya. Bukan kalau tapi tetap ini kan ke real.
Kalau real itu kan ada 0, ada min 1, min 2, dan seterusnya ke atas ya. Berarti benar. Ini merupakan fungsi injektif. Karena apa? Fungsi domainnya dipetakan tepat satu pada kodomain. Dan kodomain masih ada anggota yang tidak memiliki pasangan dengan domain. Berarti ini adalah fungsi injektif. Ini benar. Cuman tadi Pak Jul buat ilustrasinya kan yang pertama kan ini salah. Soalnya apa? Kalau kita menuliskan 2, 3, 5, 6 yang tidak memiliki anggota pasangan di kodomain. Jadi kalau akar 5 kan di sini nanti hasilnya nggak real, koma-koma ya. Ada tapi koma-koma. Tapi kan tidak mungkin kita tuliskan semuanya dalam bentuk koma. Ya, berarti kan tidak ada anggota. Kalau domain pada domain ini satu saja tidak memiliki pasangan, berarti dia bukan fungsi. Itu yang harus dicatat. Manakala ada satu saja anggota domain tidak memiliki pasangan pada anggota kodomain, maka itu dikatakan bukan fungsi, bukan pemetaan. Gitu ya. Oke, saya akhiri. Semoga membantu, bermanfaat, dan bisa membuat saudara-saudara lebih paham. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.